Keterikatan dalam kehidupan sehari-hari, terikat dengan keinginan, terikat dengan barang branded, barang yang ada mereknya, sehingga saudara terjajah jadi double. Gaji 10 juta, pengen beli barang itu harganya 13 juta, saudara rela untuk kreditin itu sampai 12 bulan. Saudara terikat tuh tiap bulan harus nyicil sepatu saudara yang harganya 12 juta. Itu bentuk keterikatan bukan? Terlalu banyak keinginan. Tangkap ini. Ya, siapa yang sini terikat dengan seperti itu, keinginan-keinginan yang sebenarnya nggak ada guna sih, ya. Nah, saya mau katakan, keterikatan dalam kehidupan sehari-hari adalah terlalu banyak keinginan. Saudara perhatikan apa kata saya. Lebih baik kepingin 1 dapat 3. Nanti ada firmannya ya. Daripada kepingin 5 dapat 3. Nggak ngerti ya, saya ulang. Lebih baik kepingin 1 dapatnya 3. Daripada keinginannya 5 dapatnya 3. Udah nangkap? Saya kasih satu cerita. Ya, perumpamaan. Ada 2 orang nih ya, sama-sama naik motor. Kehujanan. Si A dan si B lah. Pingin punya mobil. Baik dong, pingin punya mobil. Si A pingin punya mobil Agya. Tuhan, saya naik motor kehujanan, makanya telat nih ke gereja. Tolong dong Tuhan berkati saya, nanti sebuah mobil Agya. Si B sama, naik motor kehujanan, ngomong juga sama Tuhan. Tuhan, kehujanan nih, saya nggak bisa ke gereja, basah-basah. Tolong dong berkati saya sebuah mobil BMW. Lihat ya, ini yang keinginan 1 dengan keinginan 5. Sama-sama anak Tuhan nih, dia berdoa nih, jam doanya sama, puasanya sama, terus dia jadi rajin baca Alkitab, sama. Bentuk itunya, tata ibadah menghadap Tuhannya itu sama. Cuman beda di 1 dan 5. Tuhan itu adil, saudara setuju ya? Tuhan itu adil. Akhirnya Tuhan kasih yang sama. Dikasihlah expander. Tahu expander? Kayak mobil Pak Thomas. Pertanyaan saya, si A yang kepingin Agya, hatinya seperti apa? Biasa aja, atau bagaimana? Senang doang atau bagaimana? Tadinya kan dia mau Agya nih, dapat expander. Hatinya bagaimana? Wah, gitu dong ya. Pertanyaan saya si B, kepingin BMW, dapat expander. Apa-apa? Jawab dong. Mengeluh, nggak bisa bersyukur. Tuhan, kan saya udah bilang, saya pengen BMW. Kenapa dikasih expander? Saudara bisa menangkap ini, di mana banyaknya keinginan itu terkadang menghukum hidup kita. Yang tadinya happy, jadi nggak happy. Naik motor, akhirnya diberkati Tuhan, ya naik expander, ya jadi nggak bahagia dengan expandernya. Kenapa? Karena kepingin BMW. Si A kepingin Agya, dapat expander. Itu sukacitanya saya yakin 5 kali lipat. Inilah yang saya katakan, lebih baik kepingin 1 dapat 3 daripada kepingin 5 dapat 3, kan sama-sama. Kenapa sukacitanya bisa berbeda? Karena keinginan. Keluarkan ayatnya dulu sebentar. Roma 12 ayat 3. Jadi kembali lagi, semua ini tanpa disadari terkurung oleh pola pikir, ya. Saya nggak tahu itu orang mau naik BMW tujuannya untuk apa gitu ya. Bukan berdasarkan kebutuhan tapi keinginan. Nih, pamer ya. Saudara tahu nggak? Saya baca juga di TikTok. Kesombongan itu adalah ibu dari segala kepahitan. Betul nggak sih ya? Kita punya 1, lihat teman kita punya 2, dia nggak ganggu, nggak ngapa-ngapain kita, kitanya yang terganggu loh. Bener gak sih ya? Betul nggak ya? Itu ya. Nah, firman Tuhan di Roma 12 ayat 3 berkata begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, perhatikan baik-baik, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang
patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman saudara, Tuhan kasih angka 5, udah jangan beriman sampai 10. Iman saya sama iman Pak Thomas, mungkin imannya Andi, itu mungkin beda-beda, itu berdasarkan karunia yang Tuhan berikan. Jangan maksain diri. Sebab ada hamba Tuhan, kalau lu berdoa jangan minta yang ece-ece dong. Minta yang dahsyat-dahsyat luar biasa. Makanya orang itu jadi minta BMW itu. Kedoktrin oleh bapak kita kaya. Dia bapak yang baik. Kalau minta tuh yang wah. Saudara punya anak, mintanya yang gak masuk logika, sebel gak? Tapi kalau diminta yang begitu sederhana, aduh nak masa ginian? Bapaknya pasti mau kasih yang lebih, karena dia tahu yang baik, yang cocok dengan ukuranmu, betul nggak? Tapi kalau dia mintanya yang wah, bapaknya ya pusing, bisa permen satunya nggak bakal diberi itu kepada anak yang seperti itu, betul nggak? Coba bapak, nanti kalau punya anak yang satu mintanya yang sadis-sadis gitu ya, gaji bapaknya 10 juta, mintanya yang 20 juta. Sebelin nggak? Lu mau bikin sengsara gua, lu mau bikin gua cepat mati. Ada ini hamba Tuhan sampai ngomong begitu. Ketika anak minta sesuatu, gue bingung, lu mau bikin gue cepet mati? Ada ya, ada yang tahu lah, kalau saya ngomong begitu ya.